Apa kabar? Jenny Feng Shui ikut protokol kesehatan. Sekarang saya lagi dalam rangka site visit ke rumah klien saya. Mau tahu siapa klien saya? Yuk kita masuk ya, lihat rumahnya. Wah, Halo, selamat datang. halo Mas Damar. Nah teman-teman, inilah pemilik rumahnya, Damar. Selamat datang, silahkan. Oh Ayo, iya, Ci. sebentar saya mau bilang, Damar, rumah kamu serem banget. Saya kayaknya merinding deh. Ya, inilah suasananya yang sudah lama tidak ditempatin. Yuk, kita masuk. Nah, teman-teman, kita cek dulu ya, berapa derajat dari mata angin rumah ini. Ternyata derajatnya 88 derajat dari utara alias timur. Wah, Damar, hadapnya bagus loh secara feng shui. Jadi secara properti mungkin tanah ini bisa dibeli dengan harga murah atau nilai propertinya bagus. Tapi sayangnya menurut saya nih teman-teman, di depan aura rumah ini sangat gelap. Sudah gitu juga Damar jarang tinggal di sini. Dan kamu ada rencana untuk renovasi ya? Iya, betul. Untuk rencana untuk kedepannya, untuk usaha dan mau ditempatin lagi. Oke, nah jadi teman-teman, menurut saya tampak muka itu sangat penting. Coba kamu lihat, tadi di depan batu alamnya warnanya hitam dan bentuknya melengkung seperti kuburan. Jangan memiliki rumah dengan batu alam berwarna hitam. Dan juga usahakan rumah Anda jangan memiliki bentuk lengkung-lengkung seperti kuburan. Yuk kita bahas satu persatu setiap aspek dari rumah ini. Nah Damar, ini ruangannya harusnya buat apa menurut kamu? Sebelumnya adalah ruang terbuka untuk salon, untuk perawatan, selain gunting dan pencucian di sini. Kalau gunting biasanya di dalam. Di sini hanya untuk manikur pedikur biasanya. Jadi teman-teman lihat coba, ada lukisan panen padi. Sebenarnya udah tepat ya teman-teman. Lukisan ini simbol daripada panen, kemakmuran yang akan datang. Dan padinya pun ada yang menguning, ada yang hijau, ada gunung juga. Tapi sayangnya tempat ini berantakan, Damar. Nah, lalu juga sektor ini adalah sektor naga. Jadi Damar, kalau dijadikan sebagai tempat usaha, sektor naga itu sangat tepat. Nah teman-teman, kita lanjut ya ke dalam. Aduh teman-teman, coba dilihat, Damar, kok rumahnya turun? Iya, ini dulu karena posisi dengan jalan sama. Setelah jalan depan naik, kita hanya naikin bagian depannya saja. Oh. Jadi rumah bagian belakang masih posisi awal. Nah teman-teman, pelajaran lagi nih. Jadi sebaiknya di rumah Anda jangan sampai ada ketinggian lantai yang turun. Apalagi dari pintu masuk langsung turun. Kayaknya kamu harus renovasi Damar. Jadi lantainya harus dinaikin. Tapi saya lihat garis lantainya sudah sama. Jadi garis lantai ini dan ini nyambung tuh, ya kan? Jadi sebenarnya pola lantainya udah bagus. Kalau bisa lantai luar dan lantai dalam satu garis. Nah itu teman-teman. Jangan sampai rumah Anda turun di ruang tamunya. Yuk kita lanjut lagi. Selain itu ada juga. Nah, ini ada tangga. Tangganya terlihat langsung dari pintu masuk utama rumah. Wah Damar, saya serem lihat tangga kamu deh. Iya, karena memang kondisi ruangannya sempit. Waktu itu memang bisanya seperti ini dibuatnya. Selain itu juga teman-teman, saya lihat Damar, ada pajangan yang membuat saya serem. Coba lihat, depan pintu masuk utama ada lemari. Dan bentuk lemari ini seperti peti mati. Dan di atasnya ada tempat sembahyang. Damar, kamu gak serem di sini? Saya menikmati suasana yang mistik ini sebetulnya. Oh, memang kepribadiannya Damar adalah Iya, tipe orang yang sangat-sangat mistik berarti. Nah teman-teman ingat, pajangan di ruang tamu Anda, perhatikan lemarinya. Jangan sampai berbentuk melengkung seperti kuburan dan berwarna gelap. Karena warna gelap adalah simbol aura kegelapan. Pasanglah lemari yang terang
ya, ada kamar. Ya. Wah, rupanya ruangan ini sudah menjadi gudang ya, Damar? Ya, tadinya ini adalah tempat untuk gunting rambut. Karena kita kan usaha salon, yang depan tadi untuk manikur, pedikur dan perawatan kaki, untuk di sini khusus untuk rambut. Nah, teman-teman, di ruang tamu yang akhirnya tidak digunakan berarti sekarang kan, lalu menumpuk barang-barang, artinya menjadi gudang. Itu juga simbol aura kurang baik secara feng shui. Jadi, menurut saya sebaiknya barang-barang ini dikurangi, disingkirkan, dan dibuat ruangan ini aktif kembali. Karena secara feng shui, apabila ruang tamu Anda ataupun ruang di dekat ruang tamu Anda menjadi gudang, simbolnya adalah keberuntungan Anda menjadi tidak aktif, alias tersimpan di gudang. Jadi jangan sampai ya ada gudang ataupun ruang gudang di dekat ruang tamu Anda. Yuk kita keluar lagi. Ini kamar mandi. Nah, kamar mandi dengan kondisi berwarna hijau. Cukup baik ya teman-teman. Bisa dibuka nggak, Damar? Ya, silakan. Wah, oke loh kamar mandinya. Meskipun kamar mandinya kecil, tapi terang ya dan berwarna hijau. Kamar mandi simbol unsur air, hijau simbol unsur kayu. Jadi di rumah ini terjadi keseimbangan energi. Jadi di kamar mandi ini kamu pasti betah untuk mandi. Yes. Dan ini adalah refreshing Damar untuk Salah mandi. satu me time saya adalah di kamar mandi. Jadi teman-teman sekalian, boleh loh menghadirkan keramik warna hijau untuk kamar mandi Anda. Kita lanjut lagi, Damar? Ya, kita ke dapur ya, Ci. Oke. Ini adalah salah satu kehidupan saya juga setiap hari di rumah ini. Stop sebentar. Damar, kok kalender Januari 2013? Aduh. Saya sampai seram. Iya. Kayaknya di sini ada satu peristiwa di mana teman-teman tahun 2013 adalah tahun ular air. Iya. Di situ tahun yang sangat fluktuatif. Kenapa kamu pajang kalender ini, Damar? Iya, karena memang ini juga kalender yang saya suka, jadi saya pertahankan dari 2013 di sini. Nah, teman-teman, perhatikan. Jangan mempertahankan barang-barang lama yang simbolnya di tahun tersebut lagi kurang bagus. Apakah di tahun 2013 kamu lagi bagus? Lagi kurang bagus kan? Kemungkinan. Makanya saya meninggalkan rumah ini. Jadi, kalau bisa sih, kalender ini harus dicabut ya. Nah, ini dapurnya ya. Kalau menurut saya sih dapurnya cukup oke, meskipun kecil. Memang sih ada sedikit masalah. Kompor dan sink terlalu dekat. Jadi jangan sampai ya teman-teman, kalau memiliki dapur, posisi kompor dan sink terlalu dekat. Tapi posisi kompor ini udah benar, terletak di sektor timur. Oke. Hanya mungkin kalau kamu udah renovasi dapur, sinknya sebaiknya dipindah ke sebelah sini. Berarti lemarinya dipotong. Oke? Dan juga kalau menurut saya sudah benar, ini ada meja makan. Jangan lupa ya teman-teman, dalam rumah Anda harus ada meja makan. Meskipun kecil, tetap harus ada meja makan. Karena meja makan adalah simbol daripada kestabilan rezeki. Jadi, kamu pertahankan meja makan ini. Bila perlu diperbesar meja makannya, Damar. Meja makan haruslah kokoh, kuat, dan stabil. Yuk, kita lanjut lagi. Ayo, kita ke ruangan berikutnya. Wah. Nah, teman-teman, lihat nih. Ada banyak sekali foto-foto dan lukisan-lukisan orang. Dan ini semua lukisan wanita serta satu pria. Jangan-jangan pria ini punya banyak wanita. Oh iya, betul ya juga. Ini adalah foto presiden pertama kita yang saya kagumi dan saya cintai ya. Boleh sih majang foto presiden kita, tapi sebaiknya jangan dikelilingi dengan wanita-wanita yang tidak jelas. Dan ini dipasang di ruang tamu. Artinya nanti kehidupan kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak jelas. Baik itu pasangan-pasangan hidup yang mengganggu. Jadi teman-teman, jangan sampai ya ruang tamu Anda ada banyak foto-foto orang yang semuanya membuat bingung dan tidak jelas. Yuk kita lanjut lagi. Ya, Wah, kita akan naik ke atas ya ke teman-teman. atas tinggi kita ya.
adalah ruang serbaguna Damar ya? Iya. Di ruang serbaguna ini saya merasa cukup nyaman Damar karena lega tanpa barang-barang. Jadi ada baiknya ruangan ini kamu rapihkan dan kamu jadikan ruang ekspresi. Sip. Iya. Ini memang rencananya untuk studio melukis saya nantinya. Oke, jadi kamu punya hobi seni ya, Yes. melukis ya. Bagus loh, saat lagi pandemi WFH digunakan untuk melukis. Yuk kita lanjut lagi. Jadi ini adalah ruang tidur kamu. Ya. Nah teman-teman, ruang tidur ini baik loh. Kepala ranjang bersandar ke dinding yang stabil. Selain itu juga ada banyak terdapat bukaan jendela. Tapi jendelanya tidak segaris dengan kepala ranjang. Hanya permasalahannya ranjangnya terlalu besar. Nggak mungkin dikecilin lagi ya. Ruangannya sangat tidak proporsional, tapi tidak masalah. Hanya masalahnya ini menurut saya warna cat kamu abu-abu. Dan ini cenderung seperti material yang unfinished. Apakah ini juga unfinished? Memang saya suka warna seperti ini. Jadi seolah-olah memberikan rasa sejuk, gelap, dan tenang. Nah teman-teman, ternyata warna juga merupakan simbol kepribadian kamu. Dengan suka warna abu-abu, artinya kamu memiliki kepribadian yang agak sedikit tertutup dan gelap sih, dan tidak mau terbuka ya. Misterius ya. Misterius. Tapi sih menurut saya ada baiknya kita kan tidur 8 jam sehari. Sepertiga hari kita gunakan untuk menyerap energi. Sebaiknya hadirkan warna terang di kamar tidur Anda. Jangan warna abu-abu, mungkin lebih baik putih ya Damar. Jadi saran saya sih ruang ini dicat warna putih dan Atau pakai wallpaper ya? Boleh, wallpaper yang terang, oke? Oke. Yuk kita ke bawah lagi ya, hanya ada satu kamar di lantai 2. Nah, selesai sudah, tapi saya mau membahas tamannya dulu ya. Nah Damar, menurut saya tanaman di taman kamu ini kurang bagus secara feng shui. Yang pertama ada lidah buaya, lalu ada pohon Kamboja Jepang. Anthurium masih oke. Lalu ada lidah mertua. Lidah mertua masih oke. Dan yang terakhir adalah batu-batu alam yang gelap. Jadi sepertinya kamu harus mengganti batu alam. Karena batu alam ini simbol kegelapan yang akan masuk ke pintu utama kamu. Selain itu juga ada bentuk melengkung seperti kuburan. Dan juga nih Damar, di depan pintu masuk utama terdapat pohon Kamboja. Pohon Kamboja tersebut adalah simbol energi di kuburan. Aduh, saya semakin serem di ruangan ini Damar. Iya, karena kan tanaman-tanaman yang ada di sini itu ada sebetulnya tanaman-tanaman yang tahan banting. Nggak tidak perlu perawatan rumit, tapi bisa hidup. Oh iya betul juga. Tapi alangkah baiknya jika tanaman tersebut tidak rumit, tahan banting, namun tidak beraura negatif seperti menusuk ataupun tajam. Seperti anthurium ini masih oke, lidah mertua juga masih oke. Nah, warna batu-batuan pun sebaiknya diganti dengan batu-batu alam yang terang. Oke Damar? Nah teman-teman, saya rasa cukup ya. Saya site visit ke tempat Damar. Saya akan buat kesimpulan terakhir. Apa yang harus kamu lakukan di rumah ini untuk perbaikannya? Yang pertama, sebaiknya Damar mengganti batu-batu alam yang ada di pagar rumah kamu menjadi warna-warna terang. Serta hindari bentuk lengkung yang seperti kuburan. Lalu, kalau bisa, tanaman-tanaman yang sifatnya aura negatif seperti Kamboja Jepang, ataupun lidah buaya dihilangkan. Kalau bisa diganti dengan tanaman bunga-bungaan yang berwarna indah, simbol daripada kehidupan kamu yang indah. Lalu juga nih, di depan pintu masuk utama sebaiknya jangan ada barang-barang bertumpuk seperti ini. Jadi kamu harus merapikannya dan diaktifkan kembali ruangan ini. Dan juga nih, di ruangan tamu sebaiknya menurut saya jangan sampai turun. Harus dinaikin ya. Jadi lantai ruang tamu Anda jangan sampai turun dari jalan, karena simbolnya adalah kehidupan yang akan turun. Selain itu juga, perabot di ruang tamu jangan sampai berbentuk yang aneh-aneh seperti peti mati ataupun juga berwarna gelap.
Lalu jangan sampai ada ruangan-ruangan yang menyerupai gudang di sekitar ruang tamu kamu. Dan bolehlah kamu membuat aura ruangan ini menjadi lebih terang dengan menambah lampu-lampu dan warna-warna terang. Lalu jangan lupa juga jangan memasang lukisan-lukisan seperti wanita ataupun orang-orang yang tidak jelas di ruang tamu Anda. Dampaknya akan membuat kehidupan Anda menjadi rumit. Nah teman-teman, demikianlah site visit saya kali ini. Kalau teman-teman mau dikunjungi juga rumahnya untuk site visit, silakan ya menghubungi nomor telepon di bawah ini. Dan ikuti terus ya YouTube channel Jenny Feng Shui. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Sense for Life. Terima kasih.